Ratusan warga mensolatkan 8 jenazah korban kecelakaan bus di Probolinggo, Jawa Timur yang dialami oleh rombongan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat Jember pada Minggu 14 September 2025. Proses salat ini dilakukan secara massal di halaman parkiran baru Rumah Sakit Bina Sehat Jember pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Berikut keterangan selengkapnya. Silakan rekan Imam Nawawi. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bina Sehat Jember untuk memantau kondisi update baru dalam proses perkembangan kecelakaan korban kecelakaan bus yang dialami oleh rombongan karyawan uh, Rumah Sakit Bina Sehat ketika melakukan uh, rekreasi di Probolinggo, tepatnya di Gunung Bromo. Dan untuk saat ini kemarin para jenazah, harusnya 8 korban, 7 diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Bina Sehat untuk disolatkan, dan warga yang berada di lingkungan Rumah Sakit Bina Sehat pun berbondong-bondong ikut menyolatkan uh, para jenazah ini yang baru tiba sekitar pukul 19.30, 21.30 pada tepatnya pada hari Minggu malam. Dan proses eh, penyolatan tersebut berlangsung secara hikmat, dan perlu diketahui teman-teman, total penumpang yang ada di bus dalam kecelakaan tersebut ada sebanyak 53. 29 diantaranya merupakan karyawan daripada Rumah Sakit Bina Sehat yang melakukan liburan usai merayakan kelulusan sebagai seorang perawat, dan sisanya dari korban tersebut adalah keluarganya. Dari 53 itu, 8 diantaranya meninggal dunia, 20 orang eh, mengalami luka berat dan luka sedang, sisanya mengalami luka ringan. Dugaan sementara kecelakaan tersebut karena bus yang ditumpangi oleh rombongan itu mengalami remblong, sehingga sopir bus ini eh, kehilangan kendali ketika di jalan menurun hendak melakukan perjalanan pulang dari eh, Gunung Bromo menuju Kabupaten Jember. Dan berdasarkan fakta yang terbaru yang kami peroleh sebelumnya, bus ini ketika melakukan perjalanan dari Jember menuju ke Bromo sempat 2 kali gagal menanjak, dan bahkan saat itu beberapa penumpang yang ada di lokasi tersebut juga mengendus aroma menyengat seperti terbakar di area itu. Namun uh, sopir pun tetap melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya setelah itu rombongan pun melanjutkan aktivitasnya untuk melakukan arena safari dan juga menikmati wahana yang ada di Gunung Bromo. Sepulang dari lokasi tersebut, 5 menit baru melakukan penurunan, uh, bus yang mereka tumpangi rupanya sudah tidak beres mesinnya, bahkan remnya pun kemudian blong. Para penumpang yang ada di dalamnya pun histeris, dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut karena bus menghantam pagar rumah warga yang berada di pinggir jalan di Suko Karyo atau Bolinggo, dan akhirnya pun terjadi kecelakaan seperti yang sudah saya sampaikan ini. Dan saat ini dari Polda Jatim pun turun langsung untuk melakukan penanganan dalam kasus kecelakaan ini, bahkan di backup langsung dari Dirlantas, eh, dari Dirgakum, Korlantas Mabes Polri pun juga ikut membackup untuk proses penanganan kecelakaan ini, untuk menginterogasi serta meminta keterangan dari para saksi-saksi. Dan bahkan tadi update terbaru, para korban yang meninggal dunia ini juga setelah mendapatkan santunan asuransi dari jasa raharja, masing-masing yang meninggal dunia mendapatkan santunan sekitar 50 juta untuk ahli warisnya. Bagi yang saat ini mengalami luka berat dan juga luka sedang,
juga mendapatkan biaya untuk pengobatan masing-masing maksimal 20 juta. Berdasarkan dari keterangan owner Rumah Sakit Bina Sehat, dari 21 orang yang mengalami luka berat dan juga luka sedang, 9 diantaranya harus dilakukan operasi karena memang mengalami cedera serius, baik itu di kepala maupun kaki karena mengalami patah tulang, dan perlu dilakukan perawatan intensif agar mereka segera mendapatkan pemulihan. Dan kabarnya Gubernur Jawa Timur, Bapak Indah Parawansa pun juga rencananya juga akan melakukan kunjungan di Rumah Sakit Bina Sehat ini untuk memantau kondisi para korban yang selamat dan juga untuk memantau lokasi keluarga korban yang meninggal dunia. Sementara itu, Yustina, yang dapat kami laporkan, saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember, kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi lain selengkapnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait untuk melengkapi informasi Anda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu teman sejawat, koordinasikan dan memerintahkan mudah-mudahan kepada keluarga dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah. Terus mendoakan teman-teman kita, kawan-kawan karyawan dan keluarganya yang berekreasi ke Bromo ini jumlahnya 52. Dari 52 itu sebagian karyawan, sebagian adalah keluarganya. Dan ini memang acara murni acara keluarga mereka. Jadi memang dari rumah sakit juga tidak tahu keberangkatan mereka sampai terdengar musibah ini. Dari 52 orang tersebut meninggal di tempat 7 orang, meninggal di UGD RSUD Tongas 1 orang, jadi 8. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.